Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Perkenalkan, terlebih dahulu nama kakak Siti Rafena, asal dari Rokan Hilir dan status sebagai mahasiswa Universitas Riau dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum kita memasuki pelajaran, kakak akan memberikan sebuah rangsangan untuk kalian semua mengenai gambar yang telah kakak sediakan. Bagaimana pendapat kalian mengenai gambar yang telah kakak sediakan? Oke, nah pasti kalian akan memiliki semua tanggapan mengenai gambar-gambar yang telah kakak berikan di layar channel ini. Nah, tujuan dari ini adalah kakak akan membahas mengenai teks tanggapan. Bagaimana bentuknya? Berikut penjelasannya. Oke, sebelum kita memasuki ranah pembahasan, terlebih dahulu kakak akan memberitahu ranah yang ingin kakak bahas mengenai teks tanggapan ini, yaitu adalah 3.7 mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan unsur dari teks tanggapan. Bagaimana bentuknya? Berikut penjelasannya. Oke, bagian pertama yaitu adalah mengenai pengertian teks tanggapan. Seperti kita ketahui, teks tanggapan merupakan jenis teks bahasa Indonesia yang berisikan pendapat atau opini, yaitu baik berupa kritikan, pujian, atau sanggahan mengenai suatu hal. Nah, biasanya berisikan penilaian atau pandangan seseorang terhadap suatu hal. Selanjutnya, ciri-ciri teks tanggapan. Ada 3 poin umum mengenai ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama yaitu adalah bersifat objektif, yaitu adalah berdasarkan fakta dan data yang ada. Yang kedua yaitu memiliki kaidah kebahasaan tersendiri agar disampaikan secara jelas, logis, serta dan sopan. Nah, kemudian yang bagian ketiga yaitu adalah memiliki struktur teks yang bersifatnya dari evaluasi, deskripsi, serta dengan penegasan ulang. Pasti bingung mengenai apa sih fungsi dari teks tanggapan ini, kenapa kita mempelajari teks tanggapan ini. Teks tanggapan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan masukan yang membangun terhadap suatu hal agar lebih baik lagi. Yang kedua, sebagai wadah berkomunikasi antar sesama penganggap, dapat berdialog melalui sebuah konteks, deskripsi, dan penilaian terhadap suatu hal. Yang ketiga, mengapresiasi sebuah karya atau kebijakan pada suatu objek, memberikan perhatian secara detail dan sejelas mungkin. Nah, yang keempat, memberikan saran akan sesuatu hal yang bersifatnya itu sistematis, terarah, sehingga tanggapan menjadi penilaian, sebuah evaluasi bersifat secara objektif dan bukan pujian atau kritikan semu biasa. Nah, adapun unsur-unsur pembangun teks tanggapan yang diantaranya yaitu pertama, adanya masalah yang ingin dikritisi. Yang kedua, opini, yaitu dapat berupa sebuah kritikan, pujian, ataupun saran. Tiga, yaitu adalah argumen. Argumen tersebut dapat berupa argumen seperti pujian ataupun argumen bersifat kritikan. Nah, yang keempat yaitu harus berdasarkan fakta yang ada. Nah, daripada dari bingung semua, kakak akan memberikan kegiatan selanjutnya yaitu berupa latihan esai, yaitu buatlah sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Nah, latihan esai ini setelah kakak sediakan di deskripsi channel YouTube kakak, sehingga kalian mudah mengaksesnya. Lakukanlah sesuai petunjuk yang ada dan buatlah soal dan seteliti mungkin. Baiklah, kita sampai akhir pada kesimpulan pada pertemuan pada hari ini atau pada teks tanggapan pada hari ini, yaitu dapat kita simpulkan bahwa teks tanggapan merupakan teks yang berisikan pendapat berupa komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, ataupun penolakan yang disampaikan secara kritis terhadap suatu hal yang berasal dari sudut pandang atau pengamat seseorang berdasarkan fakta yang ada. Nah, kakak akan memberikan sebuah latihan lagi, yaitu adalah pilihan ganda. Adik-adik dapat mengakses latihan ini di deskripsi channel YouTube kakak. Nah, dari situ ada bisa belajar mengenai teks tanggapan secara umum, yaitu pada KD 3.7. Oke, sekian dulu yang dapat kakak sampaikan. Lebih dari kurang kakak mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.